Pagi di Wonosari selalu datang dengan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan bambu dan suara gemericik air sungai yang mengalir tak jauh dari rumah-rumah penduduk. Di tepi sungai itulah berdiri rumah kayu kecil milik keluarga Darto. Rumah sederhana yang sebagian besar dindingnya terbuat dari papan bekas dan beratapkan seng berkarat. Meski jauh dari kata mewah, rumah itu selalu tampak hidup, terutama ketika tawa Sumi dan Lila terdengar menyambut pagi. Sumi, perempuan berwajah teduh dengan kerudung lusuh yang selalu melekat di kepalanya, bangun sebelum azan subuh. Tangannya yang kasar karena sering mencuci pakaian di sungai itu tak pernah berhenti bergerak. Ia menanak nasi, menyiapkan air panas untuk suaminya mandi, lalu duduk di tikar pandan sambil membaca beberapa ayat Al-Quran dengan suara lirih yang menenangkan. Kadang, Lila yang baru bangun akan mendekat, bersandar di bahunya sambil menguap kecil. "Babe, Mak, aku mimpi Bapak dapat emas di sungai," katanya suatu pagi dengan mata berbinar. Sumi tersenyum, mengusap kepala putrinya yang baru beranjak remaja itu. "Mimpi itu pertanda baik, Nak. Semoga rezeki kita lancar hari ini." Darto keluar dari bilik mandi dengan sarung melilit pinggang dan tubuh masih basah. Lelaki berusia 40 tahun itu berperawakan kekar, kulitnya legam karena terbakar matahari. Ia bekerja sebagai penambang pasir di sungai bersama beberapa warga desa lain. Meski pekerjaan itu berat dan upahnya kecil, Darto tak pernah mengeluh. Selama tangan masih bisa menggenggam sekop, kita nggak bakal kelaparan. Begitu ucapnya pada istrinya setiap kali pulang kerja dengan tubuh penuh lumpur. Mereka hidup dari hasil tambang dan sedikit hasil kebun pepaya, pisang dan singkong yang tumbuh di belakang rumah. Kadang bila beruntung, Sumi menjual sayurannya ke pasar kecamatan yang berjarak 5 km dengan berjalan kaki. Sore hari, setelah semua pekerjaan selesai, keluarga kecil itu duduk di beranda, menikmati udara senja yang hangat. Lila biasanya memainkan seruling bambu buatan ayahnya, sementara Sumi menenun tikar kecil untuk dijual di pasar. Hidup mereka sederhana, tapi penuh cinta dan kebersamaan yang hangat. Desa Wonosari sendiri seperti terperangkap dalam waktu yang lambat. Jalan utamanya masih berupa tanah yang berubah becek bila hujan turun. Rumah-rumah berdiri berjauhan, dikelilingi ladang dan rumpun bambu yang tinggi. Warga hidup dengan cara mereka sendiri, memegang erat kepercayaan lama yang diwariskan turun-temurun. Mereka percaya setiap jengkal tanah memiliki penunggunya, setiap sungai ada penunggu airnya, dan setiap kejadian besar selalu membawa pertanda gaib. Karena itu, malam di desa ini selalu sepi setelah azan Isya. Hanya suara jangkrik dan gonggongan anjing yang terdengar. Sumi tumbuh di desa itu sejak kecil. Ia terbiasa hidup di antara hal-hal mistis yang tak lagi menakutkan baginya. Ia tahu bagaimana menyalakan dupa saat ada yang sakit, atau bagaimana mematikan lampu saat mendengar suara burung hantu bertengger di atap. Tanda akan ada tamu dari alam lain. Meski begitu, Sumi tidak pernah meninggalkan keyakinannya kepada Tuhan. Ia percaya segala kejadian, baik maupun buruk, pasti memiliki alasan dan waktunya sendiri. Itulah yang membuatnya kuat menjalani kehidupan di tengah kerasnya alam dan kerasnya orang-orang di sekitarnya. Berbeda dengan Sumi yang lembut dan penyabar, Darto dikenal tegas dan keras kepala. Di tempat kerjanya, dia sering berselisih dengan mandor tambang bernama Karta, seorang lelaki gemuk yang rakus dan sering memotong upah para pekerja. Darto tak tahan melihat ketidakadilan. Kalau kerja keras tapi hasilnya diambil orang, apa gunanya? Katanya suatu malam sambil mengasah sabit di depan rumah, Sumi hanya bisa menatap dengan khawatir. Ia tahu suaminya bukan orang yang suka mencari masalah, tapi juga bukan tipe yang bisa menunduk jika diinjak harga dirinya. Namun meski sering berselisih, Darto tetap berangkat setiap pagi. Ia tidak ingin anak semata wayangnya hidup kekurangan. Lila adalah cahaya di hidup mereka. Gadis itu pintar dan rajin membantu ibunya. Sumi sering berkata bahwa Lila akan menjadi orang pertama di keluarganya yang lulus sekolah menengah atas. Setiap kali mendengar itu, Darto akan tersenyum bangga dan mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih. "Kamu harus sekolah tinggi, Lila. Jangan kayak bapak, kerja sama lumpur terus." Lila hanya tertawa malu, lalu memeluk ayahnya dari belakang. Suatu sore setelah pulang dari tambang, Darto membawa oleh-oleh sederhana. Sepotong kecil ikan asin yang ia beli dari teman buat makan malam.
katanya sambil menyerahkan bungkusan itu pada istrinya. Sami menerimanya dengan mata berbinar, seolah menerima harta berharga. Malam itu mereka makan bersama dengan lauk sederhana, nasi hangat, ikan asin, dan sambal terasi buatan Sumi. Di tengah suara jangkrik dan gemericik air sungai, rumah kecil itu terasa begitu damai. Setelah makan, Lila duduk di beranda sambil menatap langit penuh bintang. "Mak, Bapak, kalau kita punya banyak uang, Mak pengen apa?" tanyanya polos. Sumi tersenyum sambil menatap suaminya. "Mak pengen bangun rumah dari bata, biar kalau hujan nggak bocor terus." Darto terkekeh. "Kalau Bapak pengen beli sepeda buat Lila, biar nggak jalan kaki ke sekolah." Mereka bertiga tertawa bersama. Tidak ada yang menyadari bahwa tawa itu kelak akan menjadi kenangan terakhir sebelum badai besar menghancurkan semua yang mereka punya. Malam semakin larut. Angin membawa aroma tanah basah dan suara daun bambu beradu. Darto menatap keluarganya sekali lagi sebelum masuk ke kamar. "Hidup gak selalu mudah, Sum," katanya pelan. "Tapi selama kamu dan Lila ada, Bapak gak takut apapun." Sumi hanya mengangguk, menatap wajah suaminya. Dengan rasa syukur yang tak terucap, ia tidak tahu bahwa kata-kata itu akan menghantuinya bertahun-tahun kemudian. Keesokan paginya, kabut kembali turun menutupi desa. Sumi menyiapkan bekal untuk Darto, nasi, sambal, dan sepotong tempe goreng. Ia menyelipkan doa di setiap bungkusannya, berharap suaminya pulang dengan selamat seperti hari-hari sebelumnya. Lila melambai dari beranda. "Hati-hati di sungai, Pak," teriaknya riang. Darto mengangkat tangan, tersenyum, lalu berjalan menyusuri jalan tanah yang mulai kering setelah semalam hujan. Tak ada yang aneh pagi itu, tak ada firasat buruk, tak ada tanda apapun. Hanya kehidupan biasa yang berjalan perlahan, seperti sungai yang mengalir di belakang rumah mereka. Tenang di permukaan, namun siapa sangka arus deras sedang menunggu di bawahnya. Di kejauhan, suara skop bertemu batu mulai terdengar, tanda para penambang sudah memulai hari. Sumi menatap arah sungai itu sebentar, sebelum kembali ke dapur. Sementara Lila bersiap ke sekolah dengan seragam lusuh dan buku-buku yang dijilid ulang. Kehidupan sederhana mereka masih terus berputar. Tanpa mereka tahu, waktu tengah menghitung mundur menuju tragedi besar yang akan mengubah segalanya. Hari-hari di Wonosari berjalan lambat, seperti aliran sungainya. Setiap pagi, suara skop dan ember berdenting di antara percikan air, diselingi teriakan mandor yang memerintah para penambang untuk bekerja lebih cepat. Darto adalah salah satu dari belasan lelaki yang menggantungkan hidup di tepi sungai itu. Ia terbiasa memulai hari sebelum matahari muncul dan baru pulang setelah senja menelan cahaya terakhir di langit barat. Tubuhnya keras karena kerja berat, tapi hatinya lembut ketika menyangkut keluarganya. Di antara para penambang, Darto dikenal jujur dan rajin. Ia tidak pernah mengambil jatah orang lain dan selalu berbagi jika ada rezeki lebih. Namun sifat jujurnya itu justru sering menimbulkan masalah dengan Karta, mandor tambang yang serakah dan licik. Karta adalah lelaki gemuk dengan wajah bulat dan mata sipit yang selalu mengawasi setiap orang seperti elang mengintai mangsanya. Ia memotong upah seenaknya, mengatur pembagian hasil tanpa keadilan, dan tak segan memfitnah siapapun yang berani menentangnya. Suatu pagi yang cerah, Darto baru saja menurunkan timbunan pasir ke tepi sungai. Ketika Karta mendekat sambil membawa catatan hasil kerja, "Darto, hasilmu kurang banyak hari ini," katanya dengan nada sinis. "Upahmu tak penuh." Darto menatapnya tenang, menghapus keringat di dahi. "Kemarin aku kerja lebih lama dari yang lain, tapi timbangannya kau catat setengah. Jangan main curang, Karta." Suara Darto berat, tapi tak meninggi. Namun ucapan itu cukup untuk membuat wajah Karta memerah. Ia mendekat, menepuk dada Darto dengan kasar. "Kau pikir aku yang salah catat? Kalau tak suka, cari kerja lain. Di sini aku yang ngatur." Beberapa pekerja yang menyaksikan kejadian itu hanya diam. Tak ada yang berani menentang Karta. Mereka tahu, siapapun yang melawan akan dipecat. Dan di desa sekecil ini, kehilangan pekerjaan berarti mati pelan-pelan. Darto menahan diri, menunduk, lalu melangkah pergi tanpa berkata lagi. Tapi dalam hatinya, bara kecil mulai menyala. Sore itu, ketika pulang, Sumi bisa melihat gurat kecewa di wajah suaminya. "Ada apa toh?" tanyanya lembut sambil menyiapkan air hangat untuk membasuh tubuhnya. Darto hanya menggeleng menatap jauh keluar jendela. "Aku muak sama Karta, Sum.
Orang kayak dia bikin orang susah tambah susah. Tapi kalau aku berhenti, kita makan apa? Sumi mendekat memegang tangannya. Sabar toh, Tuhan tahu siapa yang jujur. Kadang orang jahat memang kelihatannya menang, tapi nggak selamanya. Malam itu mereka makan lebih tenang. Lila bercerita tentang sekolah, tentang guru yang memuji tulisannya, dan tentang cita-citanya jadi perawat. Darto tersenyum, menatap anaknya dengan bangga. Namun jauh di dalam hatinya, kekhawatiran tumbuh seperti akar hitam yang menyelinap perlahan. Ia merasa sesuatu buruk sedang menunggu, meski belum tahu apa. Malam itu mereka makan lebih tenang. Laila bercerita tentang sekolah, tentang guru yang memuji tulisannya, dan tentang cita-citanya jadi perawat. Darto tersenyum, menatap anaknya dengan bangga. Namun jauh di dalam hatinya, kekhawatiran tumbuh seperti akar hitam yang menyelinap perlahan. Ia merasa sesuatu buruk sedang menunggu, meski belum tahu apa. Beberapa hari kemudian, tambang pasir mendadak ricuh. Uang hasil penjualan pasir kelompok Darto hilang dari laci penyimpanan di Pondok Mandor. Uang itu cukup besar. Hasil kerja sepekan yang seharusnya dibagi rata untuk semua pekerja. Warga panik, dan Karta langsung menuduh Darto. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia yang terakhir keluar dari pondok semalam, tuduhnya dengan suara keras. Semua mata langsung tertuju pada Darto. Aku nggak pernah sentuh uang itu, jawab Darto tegas, tapi tak ada yang percaya. Salah satu pekerja menimpali. Tapi aku lihat kau memang keluar terakhir. Toh suasana menjadi panas. Darto mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mengambil sekopnya yang tertinggal. Tapi Karta sudah tak mau mendengar. Ia mendorong dada Darto dengan marah. Kau maling, uang itu buat anak istri pekerja lain. Kalau kau nggak balikin, aku lapor kepala desa. Kabar itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, seluruh desa tahu bahwa Darto dituduh mencuri. Di warung kopi, orang-orang membicarakannya dengan nada sinis. Sayang, padahal dia orangnya rajin. Iya, tapi kalau udah soal duit, siapa yang tahu? Begitulah bisik-bisik yang menusuk telinga Sumi ketika ia datang ke pasar keesokan harinya. Orang-orang memandangnya dengan tatapan curiga. Beberapa bahkan menjauh, seolah takut tertular aib. Sumi pulang dengan hati hancur. Di rumah, Darto duduk di beranda dengan wajah muram. Aku nggak nyangka mereka percaya omongan Karta, katanya pelan. Padahal seumur hidup aku nggak pernah ambil yang bukan hakku. Sumi mendekat, menatap suaminya dengan mata yang mulai basah. Kita tahu siapa engkau tuh, aku tahu. Tapi Darto hanya diam, menatap sungai di kejauhan yang airnya mengalir tenang, seolah tak peduli dengan segala yang terjadi di daratan. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Tak ada lagi yang mau bekerja satu kelompok dengan Darto. Mandor lain pun tak berani mempekerjakannya karena takut dimusuhi Karta. Mereka menolak halus dengan alasan pekerjaan penuh. Darto akhirnya hanya bisa menambang sendirian, menjual hasilnya ke orang luar desa. Dengan harga yang lebih rendah, pendapatannya merosot tajam. Sumi mulai menghemat segala hal. Beras disimpan secukupnya, lampu minyak dimatikan lebih cepat, dan mereka jarang membeli lauk selain sayur dari kebun. Suatu malam ketika hujan turun deras, Darto duduk di bawah beranda sambil menatap api kecil dari tungku. Aku pengen bersihkin nama. Sum, katanya lirih. Kalau aku diam, mereka pikir aku benar-benar maling. Sumi menatapnya cemas. Hati-hati tuh, orang kayak Karta nggak punya hati. Jangan sampai malah kau yang celaka. Tapi Darto hanya mengangguk pelan. Aku cuma mau keadilan. Lila yang mendengar percakapan itu dari biliknya menatap kedua orang tuanya dengan perasaan takut. Ia belum mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu sesuatu yang buruk sedang tumbuh di antara mereka. Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar semuanya cepat selesai, agar tawa kembali terdengar di rumah kecil itu. Keesokan harinya, Darto pergi ke tambang lebih pagi dari biasanya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Ingin mencari tahu siapa yang benar-benar mencuri uang itu. Tapi ketika ia tiba di sana, suasana sudah tak terkendali. Beberapa orang berkumpul di sekitar Pondok Mandor. Karta berdiri di depan, berteriak lantang sambil menunjuk-nunjuk ke arah Darto yang baru datang. Itu dia. Dia datang lagi. Pasti dia mau ngambil sisa uang yang belum sempat dia bawa. Suara sorak dan caci maki menggema. Darto mencoba membela diri, tapi tak ada yang mau mendengar. Hujan turun tiba-tiba, membuat tanah licin dan udara dingin. Wajah-wajah yang menatapnya berubah beringas.
Mata mereka menyala oleh kebencian yang tak beralasan. Darto mundur perlahan, sadar bahwa situasi itu bisa berbahaya. Ia memilih pergi tanpa berkata apa-apa, meninggalkan tempat itu dengan hati remuk dan kepala tertunduk. Dari kejauhan, suara Karta masih terdengar menggema di telinganya. Orang kayak kau nggak pantas hidup di sini. Malam itu, Sumi menunggu suaminya dengan gelisah. Ketika Darto akhirnya pulang, bajunya basah kuyup, wajahnya pucat, ia hanya duduk diam di tepi ranjang. Tanpa sepatah kata pun, Sumi tahu sesuatu dalam diri suaminya telah patah malam itu. Dan entah mengapa, udara di sekitar rumah terasa lebih berat dari biasanya, seperti membawa firasat buruk yang menggantung di langit Wonosari. Langit Wonosari malam itu berat dan kelam, seolah sedang menahan sesuatu. Di antara gulungan awan hitamnya, angin berhembus lembab, membawa aroma hujan yang tak kunjung turun. Dari kejauhan, terdengar gonggongan anjing bersahutan. Petanda malam tak lagi damai. Di rumah kayu kecil di tepi sungai, Sumi duduk di beranda sambil merapikan pakaian Lila. Cahaya lampu minyak bergetar lembut, menimbulkan bayangan di dinding yang bergerak pelan, seperti roh yang menari. Darto baru pulang, tubuhnya basah oleh peluh. Wajahnya gelap penuh amarah yang ditahan. Ia berjalan pelan melewati Sumi tanpa bicara. Suara pintu kamar terbanting pelan. Sumi tahu ia kembali berselisih dengan orang-orang tambang. Sejak tuduhan pencurian itu menyebar, tak ada hari tanpa hinaan. Bahkan anak-anak kecil di jalan mengejeknya, meniru-niru gaya mandor Karta yang berteriak, "Maling pasir, maling uang." Sambil tertawa, Darto menahan semuanya, tapi malam ini Sumi merasakan sesuatu yang berbeda. Ada bara yang tumbuh di dalam dada suaminya. Mereka makan malam tanpa suara. Hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring dan detak jam tua di dinding. Lila menunduk, tak berani bicara. Setelah makan, Darto duduk di beranda, menatap gelapnya halaman. Sumi mendekat, membawa secangkir kopi pahit. "Minum dulu, Tok," katanya lembut. Darto hanya mengangguk, tapi matanya tetap menatap jauh ke arah jalan desa. "Aku nggak tahan, Sum," gumamnya akhirnya. "Aku pengen bilang ke semua orang, aku bukan maling." Sumi menghela napas panjang. "Kita tahu itu, Toh. Tapi kalau orang-orang sudah buta, kata-kata nggak akan berarti." Darto terdiam lama. Hanya suara serangga malam yang menjawab. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar langkah-langkah kaki. Awalnya pelan, lalu makin banyak. Sumi menoleh ke arah jalan tanah yang menuju rumah mereka. Di balik kegelapan, tampak cahaya obor bergerak mendekat. Beberapa suara kasar terdengar, bercampur dengan teriakan orang-orang yang marah. Darto berdiri perlahan, "Mereka datang," katanya pelan. Sumi mengerutkan dahi. "Siapa tuh?" Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, suara teriakan keras menggema dari luar pagar bambu. "Darto, keluar kau maling sialan!" Sumi menjerit kecil, mendekat pada suaminya. Dari balik jendela, ia melihat Karta berdiri paling depan, membawa obor besar di tangan. Di belakangnya ada sekitar 10 orang. Sebagian wajah mereka ditutupi kain, sebagian lagi mabuk tuak. Matanya merah menyalang, "Keluarlah, atau kami bakar rumahmu," teriak salah satu dari mereka. Darto menatap istrinya sebentar, lalu menarik napas panjang. "Aku harus hadapi ini, Sum. Aku nggak mau mereka sakiti kalian." Sumi memegang tangannya erat. "Jangan, Toh, mereka bukan orang waras, mereka cuma cari alasan buat nyakitinmu." Tapi Darto sudah melangkah keluar, hanya sempat menoleh sebentar dan berkata lirih, "Kunci pintunya dari dalam. Apapun yang terjadi, jangan keluar." Hujan mulai turun rintik-rintik saat Darto berdiri di depan rumah, menatap rombongan yang membawa obor. "Apalagi yang kalian mau?" Suaranya tegas tapi bergetar oleh marah dan sedih. Karta tertawa sinis. "Kami mau kau akui perbuatanmu. Uang hasil tambang hilang. Semua orang tahu kau pelakunya. Sekarang kami minta kau ganti rugi atau kami ambil sendiri dengan cara kami." "Aku nggak ambil uang itu," balas Darto lantang. "Kau yang curang, Karta. Kau potong upah orang. Kau tuduh aku biar orang nggak tahu kebusukanmu." Kata-kata itu seperti api disiram bensin. Orang-orang di belakang Karta berteriak marah. Salah satu dari mereka melempar batu ke arah Darto, mengenai bahunya. Sumi di dalam rumah menahan tangis, memeluk Lila yang mulai gemetar ketakutan. "Mak, Bapak, kenapa?" bisiknya lirih. "Diam, Nak, jangan keluar," jawab Sumi dengan suara bergetar. Darto masih mencoba menahan diri. Tapi Karta melangkah maju,
Menamparnya keras hingga bibirnya pecah. "Mulutmu besar sekali, Toh." Teriaknya. Hujan semakin deras, tapi obor tetap menyala. Menari-nari di antara air. Wajah-wajah di sekitar mereka kini hanya bayangan samar dengan mata yang menyala beringas. "Aku kasih kau kesempatan terakhir," kata Karta lagi. "Ngaku atau mati malam ini." Darto mendengus. Ludah bercampur darah menetes di tanah. "Kalau kau mau lihat aku mati, biarlah Tuhan yang matiin aku, bukan kau." Teriakan marah meledak. Dua orang memegang tangan Darto dari belakang. Yang lain memukulnya bertubi-tubi. Suara hujan bercampur dengan teriakan dan suara kayu patah. Sumi tak tahan lagi. Ia membuka pintu dan berlari keluar. Berteriak histeris, "Cukup! Jangan, dia nggak salah!" Tapi seseorang mendorongnya hingga jatuh ke tanah berlumpur. Lila berlari mengejarnya, memeluk ibunya sambil menangis. Karta menatap Darto yang sudah bersimpuh, darah mengalir di pelipisnya. "Kalau begitu, biar api yang bersaksi," katanya dingin. Ia menyulut obor ke tumpukan jerami di depan rumah. Api langsung menyambar, menjilat udara dengan suara gemuruh. Darto berusaha bangkit, tapi ditendang jatuh. Orang-orang berteriak, sebagian tertawa, sebagian tampak ragu tapi tak berani menghentikan. Api cepat menjalar ke dinding rumah yang kering. Sumi menjerit, mencoba memadamkan api dengan tangan kosong. Tapi tak sanggup. "Toh, lari, Toh!" teriaknya. Tapi suaminya sudah ditahan dua orang. Api memantul di matanya, membuat wajahnya seperti menyala merah. Dalam detik terakhir sebelum lidah api menelannya, Darto menatap Sumi tatapan penuh cinta, sedih dan penyesalan. "Jaga Lila." Itu kata terakhir yang sempat terdengar. Jeritan Sumi menembus hujan dan api yang berkobar. Beberapa orang akhirnya mundur, ketakutan oleh besarnya api yang membubung tinggi. Lila menjerit histeris sambil mencoba menarik ibunya menjauh dari panas yang menyengat. Dalam kekacauan itu, seseorang mendorong Lila hingga terjatuh, dan kepalanya membentur batu di tanah. Suara itu membuat Sumi menoleh, dan dunia seolah berhenti. Tubuh putrinya tergeletak tak bergerak di bawah cahaya merah api. Api akhirnya padam menjelang dini hari. Rumah kayu itu tinggal arang, bau kayu gosong dan daging terbakar menyebar ke seluruh desa. Warga berdiri berjajar di kejauhan. Tak ada yang berani mendekat. Di antara abu dan sisa api, Sumi terduduk di tanah, memeluk tubuh Lila yang tak sadarkan diri. Matanya kosong menatap bara yang masih menyala, tempat terakhir suaminya berdiri. Ketika fajar menyingsing, kabut turun perlahan menutupi sisa rumah itu. Dari balik kabut, terdengar suara lirih Sumi, bergetar dan penuh dendam. "Aku bersumpah, Darto, satu persatu dari mereka akan merasakan panas yang sama. Aku akan buat mereka terbakar, seperti kau malam ini." Desa Wonosari yang biasanya sunyi kini menyimpan bau kematian dan kutukan. Tak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya api yang menyala, tapi juga dendam seorang ibu yang mulai hidup pelan-pelan, menunggu waktu untuk membalas setiap luka yang ditinggalkan. Fajar yang biasanya membawa kehidupan terasa beku pagi itu. Kabut menggantung di atas sungai, menutupi sisa arang dan abu yang masih mengepulkan asap. Burung-burung tak terdengar. Bahkan jangkrik pun diam seolah takut pada keheningan yang menelan desa. Di tepi sungai itulah tubuh Darto ditemukan hangus sebagian, nyaris tak bisa dikenali. Hanya gelang kecil di pergelangan tangan yang membuat Sumi yakin itu suaminya. Ia berlutut di tanah yang dingin dan basah. Tangannya gemetar saat menyentuh abu yang menempel di kulit Darto. "Mas," bisiknya lirih, "kau janji mau ajak Lila lihat laut." Air matanya jatuh satu-satu ke tanah, bercampur dengan abu yang menghitam. Beberapa warga berdiri jauh di belakangnya, menunduk pura-pura bersedih, padahal di antara bisik-bisik mereka masih terselip kebencian. "Itu balasan maling," ujar seseorang dengan nada rendah. "Karta benar. Darto pantas dapat itu." Kalimat itu menampar telinga Sumi, menyalakan bara kecil yang semalam belum sempat padam di dadanya. Lila masih lemah. Luka di kepalanya membuatnya tak banyak bicara. Ia duduk di pangkuan Sumi, menatap ke arah gundukan tanah tempat ayahnya akan dikubur. Hujan rintik-rintik turun, membuat tanah becek. Sumi memeluk anaknya erat, bibirnya bergetar menahan isak. Tak ada seorang pun dari desa yang membantu menggali kubur. Semuanya hanya menonton dari jauh, berdiri di balik pepohonan seperti mengamati makhluk terkutuk. Hanya satu orang tua renta bernama Mbah Sastro, penjaga surau,
yang mendekat membawa cangkul. "Sudahlah, Nduk," katanya lembut. "Biar aku bantu, Darto orang baik." Aku tahu modus. Sumi menatapnya. Air matanya mengalir lagi. "Mbah, kenapa mereka tegah?" Orang tua itu menggeleng pelan. Orang kalau sudah percaya kebohongan, sulit dibuka matanya. Tapi Gusti Allah ndelok kabeh. Dengan bantuan Mbah Sastro, jenazah Darto akhirnya dikuburkan di tanah kosong, dekat pohon waru. Tidak ada doa ramai, tidak ada tahlil, hanya isak tangis Sumi dan desis angin saat tanah terakhir menutupi tubuh suaminya. Sumi mencium tanah itu, mencakar-cakarnya dengan tangan telanjang. Lila menangis ketakutan, memeluk pinggang ibunya yang gemetar. Malamnya rumah mereka hanya tinggal puing. Sumi dan Lila menumpang di rumah Mbah Sastro. Untuk sementara, rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu, berbau dupa dan minyak kayu putih. Mbah Sastro memberi mereka tempat tidur di dekat dapur. "Tidurlah," katanya lembut. "Kalian butuh istirahat. Besok kita pikirkan mau tinggal di mana." Namun, malam itu Sumi tak bisa tidur. Ia duduk di depan tungku yang sudah padam, memandangi bara kecil yang masih menyala di dasar perapian. Wajah Darto muncul di pikirannya dengan mata hangus dan senyum terakhir yang ia lihat sebelum tubuh itu lenyap di lahap api. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Allah, kenapa harus dia?" Bisiknya pelan, tapi seiring malam semakin dalam bisikan lain mulai datang. Bukan dari hatinya, melainkan dari sesuatu yang lain. "Sumi." Suara itu pelan, seolah terbawa angin yang masuk lewat celah dinding bambu. Sumi menoleh, matanya mencari sumber suara. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya suara serangga malam. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu datang lagi, lebih jelas. "Sumi, mereka membunuhku." Jantungnya berdetak cepat. Ia berdiri memandangi jendela yang gelap. "Darto!" Suaranya bergetar. Tapi tak ada siapa pun di sana. Angin berembus lembut, membuat tirai kain bergoyang perlahan. Dalam sekejap, Sumi merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Bara di tungku tiba-tiba padam sepenuhnya, meninggalkan gelap total. Lila menggeliat dalam tidurnya. Mengerang pelan, "Mak." Gumamnya. Sumi segera menghampiri, membetulkan selimut. Tapi saat ia memegang kepala anaknya, tubuh Lila terasa panas sekali. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan bibirnya mulai membiru. "Lila!" Ia tunduk kasa. Sumi panik. Ia mengguncang tubuh anaknya. Tapi gadis kecil itu hanya menggigiti bibir sambil mengigau, "Mbak, api, bapak kebakar." Sumi menjerit lirih, menutup telinga anaknya agar tak terus mengigau. Ia berlari keluar, mengetuk pintu kamar Mbah Sastro. "Mbah, tolong, Lila panas." Orang tua itu segera keluar, membawa lampu minyak dan ramuan daun. Ia memeriksa anak itu dengan seksama, lalu menggeleng pelan. "Ini bukan panas biasa, Sum." Ada yang ganggu. Sumi terperanjat. "Maksud Mbah santet?" Mbah Sastro menatapnya lama. "Bukan santet, tapi arwah yang belum tenang." Mungkin Darto ingin bilang sesuatu. Malam itu, Sumi tak tidur sedikit pun. Ia duduk di sisi anaknya yang terus mengigau. Setiap kali Lila terdiam, angin dingin kembali berhembus, membawa aroma asap dan tanah basah. Sekali waktu, Sumi melihat bayangan samar berdiri di sudut ruangan. Tinggi, diam dan seolah menatapnya. Ia menutup mata rapat-rapat, berdoa dalam hati, tapi bayangan itu tetap di sana. Keesokan harinya, kabar kematian Darto menyebar ke seluruh desa. Orang-orang datang bukan untuk melayat, tapi untuk memastikan cerita yang beredar. Katanya mati dibakar sendiri. Ujar seorang ibu-ibu, "Pantes, dosa besar." Suara-suara itu menusuk telinga Sumi seperti jarum. Ia duduk di serambi rumah Mbah Sastro, menatap tanah tanpa ekspresi. Mbah Sastro menatapnya prihatin. "Sabar, Nduk, waktu akan buka semua kebenaran." Namun Sumi hanya diam. Dalam hatinya, Sabar sudah mati bersama suaminya. Yang tersisa hanyalah luka dan keinginan untuk membalas. Malam berikutnya, mimpi datang lagi. Ia melihat Darto berdiri di tepi sungai. Tubuhnya masih gosong, tapi matanya bening seperti dulu. "Sumi," katanya dengan suara dalam, "aku nggak bisa tenang. Mereka bunuh aku, dan mereka akan datang buat Lila." Sumi berlari dalam mimpi itu, mencoba meraih tangan suaminya. Tapi air sungai berubah menjadi merah, menelan tubuh Darto perlahan. Ia terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Di luar, anjing menggonggong panjang.
dan dari arah makam Darto terdengar sesuatu. Seperti tanah digali perlahan, ia berdiri di depan jendela, menatap kegelapan yang pekat. Di kejauhan, kabut menutupi tanah kubur. Tapi Sumi yakin melihat sesuatu bergerak di sana. Bayangan tinggi. Berdiri diam menatap ke arah rumah Mbah Sastro. Air matanya jatuh tanpa suara. Mas bisiknya, "Kalau memang ini jalanmu kembali, aku siap." Di malam itu, sesuatu dalam diri Sumi berubah. Wajah lembutnya memudar, digantikan tatapan tajam penuh dendam. Ia tahu mulai saat itu, luka yang ditinggalkan oleh api hanya bisa disembuhkan oleh darah. Hujan turun tanpa henti. Selama 3 malam berturut-turut, membuat sungai di belakang desa meluap perlahan. Airnya kecoklatan deras dan membawa ranting serta lumpur dari hulu. Di antara suara hujan dan gemuruh arus, kadang terdengar sesuatu yang lain, lirih seperti bisikan. Sumi mulai mendengarnya sejak malam ketiga. Ketika Lila sudah tertidur dan angin menderu di sela dinding bambu rumah Mbah Sastro, awalnya ia pikir hanya halusinasinya, tapi suara itu makin lama makin jelas. "Sumi, turunlah ke sungai." Nada itu dalam, berat, dan terasa begitu dekat, seolah dibisikkan langsung di telinganya. Sumi terbangun, napasnya tercekat. Ia menatap keluar jendela, ke arah gelap pekat yang hanya diterangi lampu minyak redup. Air hujan menetes dari atap, membentuk irama yang aneh, pelan tapi menghantui. Ia menatap Lila yang tertidur gelisah. Dahi anak itu masih panas, meski ramuan Mbah Sastro sudah diberikan. Sumi berdiri, mengenakan selendang, lalu membuka pintu pelan-pelan. Angin malam langsung menerpa wajahnya, membawa bau tanah basah dan aroma aneh. Seperti daging terbakar, ia berjalan melewati halaman. Kakinya tenggelam dalam lumpur. Sumi, suara itu lagi, sekarang lebih jelas, berasal dari arah sungai. Ia menuruni jalan setapak, menyusuri jalur sempit di antara rumpun pisang yang basah. Setiap langkah membuat jantungnya berdetak makin cepat. Di bawah sana, Sungai Wonosari mengalir deras. Airnya berputar-putar di bawah pohon warutua. Tempat Darto dikubur tak jauh dari situ. Dan di tengah kabut tipis yang menari di atas permukaan air, Sumi melihatnya Darto. Atau setidaknya sesuatu yang menyerupai Darto. Tubuhnya hitam legam, kulitnya retak seperti arang. Tapi mata itu, mata yang sama, mata suaminya, menatapnya dari seberang sungai. "Mas," bisik Sumi, suaranya bergetar. Makhluk itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah bukit kecil di sebelah barat. Tempat tambang pasir berada. Suara gemuruh air terdengar bersamaan dengan bisikan yang menusuk kepalanya. "Mereka harus membayar." Sumi terdiam, angin berputar, membawa aroma sangit yang membuatnya mual. "Mas, aku nggak bisa sendiri," katanya dengan air mata bercampur hujan. "Aku cuman ibu-ibu biasa. Aku nggak tahu caranya balas dendam." Sosok Darto itu menatapnya lama. Lalu dari dalam sungai muncul sesuatu, tangan lain, pucat dan panjang. Seolah terbuat dari lumpur, tangan itu menenggelamkan dirinya perlahan ke dalam air. Namun sebelum hilang, suara Darto terdengar lagi. "Di bawah sungai, mereka akan datang padamu. Minta darah sebagai gantinya." Sumi menjerit kecil, tapi begitu ia berkedip, sosok itu lenyap, menyisakan riak air dan suara petir di kejauhan. Ia berdiri terpaku di tepi sungai hingga subuh datang. Wajahnya pucat, mata kosong, rambutnya basah menempel di pipi. Ketika matahari mulai naik, Mbah Sastro menemukannya duduk di tepi sungai dengan pandangan kosong. "Sum, kamu ngapain di sini?" seru lelaki tua itu. Sumi hanya menatap air, suaranya pelan. "Dia datang, Mbah." Darto datang, Mbah Sastro menarik napas panjang. "Kamu jangan terbuai arwah gentayangan. Itu bukan Darto yang kamu kenal." Tapi Sumi menoleh dengan tatapan tajam. "Aku tahu suamiku, Mbah. Aku dengar suaranya. Dia minta keadilan." Hari-hari berikutnya, Sumi jadi pendiam. Ia jarang bicara, jarang makan, hanya duduk di dekat jendela menatap hujan yang tak berhenti turun. Kadang ia bergumam sendiri, kadang tersenyum tanpa sebab. Mbah Sastro khawatir, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Lila mulai membaik, meski masih sering terbangun ketakutan di malam hari. "Mak, aku mimpi bapak panggil aku dari air," katanya suatu malam dengan suara kecil. Sumi hanya memeluknya erat, tanpa sepatah kata. Ia tahu Lila mulai melihat hal yang sama. Pada malam ke-7 setelah pemakaman Darto, Sumi kembali mendengar bisikan itu. Kali ini lebih kuat,
seperti suara yang datang dari dalam kepalanya. Sumi, waktunya tiba. Datanglah ke sungai. Ada yang menunggumu. Ia tak bisa menahan dorongan itu. Seolah seluruh tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sumi berjalan keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Bulan purnama menggantung pucat di langit, cahayanya memantul di permukaan sungai yang bergolak. Di tepi air, ia melihat 3 batu besar membentuk setengah lingkaran. Dan di tengah-tengahnya, genangan air membentuk pusaran kecil berwarna kehitaman. Dari dalam pusaran itu muncul suara, serak dalam, seperti berasal dari dasar bumi. Kau ingin balas dendam, perempuan? Sumi mematung, siapa kau? Aku yang mereka sembah diam-diam di bawah tambang. Aku yang memberi kekayaan pada Karta dan orang-orangnya. Aku yang menelan nyawa suamimu. Tubuh Sumi bergetar. Kalau kau benar yang membunuh suamiku, kenapa aku tidak kubur engkau di dasar sungai sekarang juga? Suara itu tertawa pelan, bergema di udara. Kau manusia, kau tak bisa menyentuhku. Tapi aku bisa membantumu. Kau ingin mereka membayar, bukan? Sumi terdiam. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bayangan wajah Darto melintas di pikirannya. Tubuh hangus, mata terbakar. Jeritan yang tak pernah hilang dari telinganya. Samis jawabnya akhirnya. Aku ingin mereka menderita seperti dia, bahkan lebih buruk. Kalau begitu, suara itu makin lembut tapi menakutkan. Kau tahu syaratnya. Setiap darah harus dibayar dengan darah. Kau beri aku 1 tumbal, dan aku beri kau kekuatan untuk mengambil nyawa mereka satu persatu. Sumi mundur selangkah. Tumbal? Tak perlu banyak, 1 saja. Yang lahir dari darahmu sendiri. Sumi membeku. Ia tahu maksudnya. Lila, anak itu sudah separuh milikku sejak malam kebakaran itu. Desis suara itu. Aku hanya menunggu kau menyerahkannya sepenuhnya. Sumi menutup telinganya, berlari menjauh. Tapi suara itu mengikuti, bergema di seluruh kepalanya. Pilih Sumi. Keadilan atau cinta, darah suamimu atau darah anakmu. Ia jatuh berlutut di tanah basah, menangis hingga suaranya serak. Di langit guntur menggelegar, dan dari arah sungai terdengar suara air berputar semakin cepat. Di antara angin malam yang menusuk tulang, Sumi bersumpah, jika benar kekuatan itu ada, ia akan menemukannya. Ia akan memakainya. Bukan untuk ketamakan seperti Karta, tapi untuk menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri, meski harus membayar harga yang mahal. Saat subuh datang, Sumi sudah berdiri di tepi sungai dengan mata merah. Di tangannya, ia menggenggam segenggam lumpur basah dan berbisik, "Mas, kalau ini jalan satu-satunya, aku rela." Air sungai seolah menjawab. Riak kecil muncul lalu tenang kembali, menyimpan rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Dan mulai hari itu, bisikan dari sungai tidak lagi menakutkan bagi Sumi. Ia mendengarnya setiap malam. Semakin akrab, semakin mesra, seperti teman lama yang pulang membawa sesuatu. Sesuatu yang kelak akan menuntun Sumi ke jurang yang dalam dan gelap, di mana dendam menjadi doa dan darah menjadi mata uang penebus kehilangan. Malam itu, bulan purnama menggantung besar di langit Wonosari. Cahayanya menimpa tanah basah dan membuat bayangan pepohonan terlihat seperti tangan-tangan hitam yang meraih ke langit. Hujan sudah berhenti sejak sore, tapi udara masih lembab, beraroma tanah dan lumut. Sungai di belakang desa beriak pelan. Seolah menunggu sesuatu, Sumi berdiri di tepinya dengan wajah pucat. Di tangannya ada kendi tanah liat dan sebilah pisau kecil yang Mbah Sastro gunakan untuk memotong ayam. Tapi malam ini pisau itu bukan untuk ayam. Ada sesuatu dalam diri Sumi yang berbeda. Matanya sayu tapi tajam. Tubuhnya tenang tapi bergetar halus seperti menahan sesuatu yang besar. Sejak malam terakhir, bisikan dari sungai tak pernah berhenti. Setiap kali ia menutup mata, suara itu datang, mengulang-ulang satu kalimat yang sama. Jika kau ingin balas dendam, datanglah saat bulan penuh. Aku akan menunggumu. Dan kini, di bawah cahaya perak yang dingin, Sumi datang. Angin malam berembus dari arah barat, membuat dedaunan pisang bergoyang pelan. Air sungai berkilau seperti kaca. Dari kejauhan, gonggongan anjing terdengar terputus-putus. Sumi melangkah ke bibir air, menatap ke dalam pusaran kecil di bawah pohon waru. Tempat pertama kali ia melihat arwah Darto muncul, airnya tampak tenang. Tapi di dasar terdengar gemuruh halus, seperti bisikan dari dunia lain. Sudah datang kau, perempuan. Suara itu muncul dari dalam air, bergema lembut namun dalam. Kali ini Sumi tidak terkejut. Aku datang untuk menepati janji.
jawabnya lirih. Apa engkau sudah siap membayar harga? Sumi menunduk, menggenggam pisau itu lebih erat. Aku siap asal mereka satu persatu merasakan sakit yang sama seperti Darto. Air di depan Sumi bergolak pelan, membentuk pusaran besar. Dari tengahnya muncul sepasang tangan hitam, panjang, seolah terbuat dari lumpur dan asap. Tangan itu tidak menyentuhnya, hanya menggantung di udara, menunggu. Darahmu, Sumi, itu tanda perjanjian kita. Teteskan di air, maka sungai akan mengenalmu. Sumi menarik napas panjang. Ia mengangkat pisau, menatap pantulan wajahnya di bilah logam. Wajah yang tak lagi sama seperti dulu. Lalu tanpa ragu ia menggores telapak tangannya. Darah menetes ke air. Merahnya berkilat di bawah sinar bulan. Saat tetesan pertama menyentuh permukaan sungai, pusaran air langsung berubah gelap, berputar cepat seperti menelan sesuatu. Suara dari dalam pusaran itu tertawa rendah. Sekarang kau terikat padaku. Kau akan melihat mereka menderita. Tapi ingat, setiap nyawa yang kau ambil akan meninggalkan bekas di hatimu. Semakin banyak darah, semakin dalam kau tenggelam. Sumi menggertakkan gigi. Aku tidak peduli, aku sudah kehilangan segalanya. Tiba-tiba air di depannya memercik dan dari dalamnya muncul sesuatu. Sebongkah batu hitam, seukuran kepala manusia, mengambang di permukaan. Hal ini batu watu ijen, lambang dari perjanjian. Simpan di rumahmu dekat api. Bila kau ingin menuntut balas, panggil namanya, maka sungai akan menjawab. Sumi mengambil batu itu. Permukaannya dingin, tapi di dalam terasa hangat, seolah ada detak jantung di dalamnya. Ia menatap air sekali lagi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mulailah dengan darah pertama. Karta masih hidup, bukan? Dialah yang menyalakan api itu. Sumi menunduk, mengingat wajah Karta tawa sombongnya, mulutnya yang penuh kebohongan. Gambar itu membuat darahnya mendidih. Dia akan jadi yang pertama, katanya tegas. Baik, tapi hati-hati. Perempuan, sekali kau mulai, tak ada jalan kembali. Sungai akan menagihmu, entah lewat darah, entah lewat jiwa. Pusaran air perlahan menghilang, meninggalkan Sumi sendirian dengan tangan berdarah dan batu hitam di genggaman. Ia menatapnya lama, lalu berjalan pulang dalam diam. Rumah Mbah Sastro gelap ketika ia tiba. Lelaki tua itu sudah tidur di bilik depan, sementara Lila meringkuk di pojok. Masih demam ringan, Sumi duduk di dapur, menyalakan tungku, lalu meletakkan batu watu ijen di dekat nyala api. Batu itu berkilau samar, memantulkan cahaya kemerahan. Saat ia menatapnya, samar-samar terlihat bayangan Darto. Bukan sebagai arwah mengerikan, tapi seperti dulu, dengan mata teduh dan senyum kecil di bibirnya. Mas, bisik Sumi, aku sudah mulai. Doakan aku kuat. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatapnya lama, lalu menghilang di balik asap tungku. Keesokan paginya, Sumi bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan ke dapur, memandangi batu itu yang kini tampak biasa, dingin tanpa cahaya. Tapi di dalam dirinya, sesuatu berubah. Ia tak lagi merasa takut atau lemah. Ada keberanian aneh yang tumbuh di dadanya, seperti bara kecil yang terus menyala. Saat siang tiba, ia pergi ke pasar berpura-pura mencari bahan makanan, tapi matanya sibuk mencari satu wajah, Karta. Dan ketika lelaki gemuk itu muncul di ujung gang pasar, tertawa lebar sambil menghitung uang, jantung Sumi berdetak keras. Kau tertawa di atas abu suamiku, bisiknya dalam hati. Tapi sebentar lagi, tawa itu akan jadi jeritan. Malam harinya, ia kembali ke sungai, membawa kendi kecil berisi air dari rumah. Ia menuangkannya ke permukaan air sambil menyebut nama Karta 3 kali. Angin berembus kencang, dan dari arah sungai terdengar suara lirih. Sudah waktunya Sumi menatap langit. Awan menutupi bulan, membuat segalanya gelap. Ia memejamkan mata dan berdoa, entah untuk kekuatan atau untuk ampunan. Keesokan harinya, kabar menyebar di desa. Karta ditemukan tewas di tepi sungai. Tubuhnya menghitam, matanya melotot, mulutnya penuh pasir. Warga berbisik-bisik ketakutan, mengira kutukan sungai telah bangkit lagi. Tapi di rumah Mbah Sastro, Sumi duduk tenang, mengaduk bubur untuk Lila sambil menatap api di tungku. Batu-batu ijen di dekat tungku tampak sedikit berkilau merah. Mbah Sastro datang dari luar, membawa kabar duka itu. Sum, kau dengar? Si Karta mati. Aneh caranya, tubuhnya seperti diseret sesuatu dari dalam air.
Sumi menatapnya sebentar. Bibirnya menegang. Mungkin sungai bosan diperlakukan sewenang-wenang, katanya datar. Mbah Sastro menatapnya curiga. Kau ngomong apa itu, Sum? Sumi hanya tersenyum kecil. Tapi di matanya ada sesuatu yang dingin. Kadang, Mbah, alam punya caranya sendiri buat menegakkan keadilan. Mbah Sastro diam. Tak berani menanyakan lebih jauh. Ia tak tahu malam sebelumnya, Sungai Wonosari benar-benar berbisik kepada Sumi, bukan dengan suara, tapi dengan nyawa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Darto mati, Sumi tidur nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada jeritan dalam kepalanya. Hanya suara air yang mengalir lembut di kejauhan. Suara yang kini terasa menenangkan, karena sungai telah meneguk darah pertamanya. 3 hari telah berlalu sejak kematian Karta, dan desa Wonosari masih diliputi ketakutan. Tak ada seorang pun berani mendekati sungai. Anak-anak dilarang bermain di dekat air, dan para lelaki membawa obor saat malam. Khawatir sesuatu muncul dari kegelapan, namun di tengah ketegangan itu, Sumi justru terlihat tenang. Ia menjalani hari seperti biasa, memasak, mencuci, menyiapkan bubur untuk Lila. Tapi di balik wajahnya yang lembut, ada sesuatu yang berbeda. Sinar di matanya dingin, hampir tak berperasaan. Setiap kali membuka tungku, ia menatap batu-batu ijen yang kini tampak lebih pekat warnanya. Dulu berwarna hitam legam, kini permukaannya bersemu merah darah, dan setiap kali asap dapur mulai mengepul, samar-samar terdengar bisikan dari dalam batu itu. 1 sudah jatuh, 2 masih berdiri. Sumi tahu siapa yang dimaksud. 2 orang lagi yang menyalakan api di malam nahas itu, Bardi dan Wawan, keduanya masih hidup. Dan ia yakin merekalah yang berteriak paling keras saat Darto dibakar. Namun sejak perjanjian malam purnama itu, Sumi merasa tubuhnya berubah. Tidur tak pernah nyenyak. Ada suara gemericik air di telinganya setiap ia memejamkan mata. Kadang ia bangun dengan tangan basah, seolah baru saja mencelupkannya ke sungai. Ia tak takut, tapi mulai sadar. Sungai bukan sekutu yang sabar. Ia menagih darah sore itu. Lila duduk di depan rumah, menyisir rambutnya. Wajahnya masih pucat, tapi ia sudah lebih segar, katanya lirih. Tadi aku mimpi ayah datang. Sumi menatap anaknya. Mimpi apa, nak? Lila menunduk. Ayah berdiri di dekat sungai, tapi wajahnya aneh. Matanya hitam semua. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma nunjuk ke rumah ini. Sumi terdiam, dadanya terasa sesak. Ia mencoba tersenyum, menyembunyikan guncangannya. Mungkin itu cuma bunga tidur, jangan dipikirkan. Namun dalam hatinya, sesuatu bergetar. Apakah arwah Darto marah? Atau itu tanda bahwa sungai mulai menembus batas dunia manusia? Malam itu setelah Lila tidur, Sumi duduk di dapur menatap batu perjanjian. Cahaya tungku memantulkan kilau merah di permukaannya. Ia mendekat, menyentuh batu itu, hangat. Yang kedua, bisiknya, tunjukkan padaku siapa yang harus kubalas selanjutnya. Asap dari tungku berputar aneh, seperti membentuk wajah. Lalu terdengar suara berbisik pelan dari dalam batu. Bardi, lelaki itu mabuk di warung dekat sawah. Malam ini adalah gilirannya. Tanpa pikir panjang, Sumi mengambil kendi kecil dan selembar kain hitam. Ia keluar dari rumah, menyusuri jalan tanah yang basah oleh embun. Bulan sabit menggantung di langit, pucat dan dingin. Warung yang disebut suara itu berada di tepi sawah, jauh dari rumah-rumah penduduk. Dari jauh terdengar tawa kasar, diselingi suara gelas beradu. Sumi bersembunyi di balik rumpun bambu, menatap ke arah cahaya lampu minyak yang menggantung di depan warung. Bardi duduk di sana. Wajahnya merah oleh tuak, mulutnya tak henti berbicara. Hahaha, lihat Darto mati seperti ayam panggang. Kalau dia masih hidup, aku kasih tuak gratis seember. Suara tawa itu menusuk telinga Sumi. Darahnya mendidih. Ia menggenggam kendi erat-erat, lalu membuka tutupnya. Air di dalamnya berwarna hitam pekat, beraroma amis. Ia menuangkannya ke tanah sambil berbisik pelan, kau akan tertawa untuk terakhir kalinya. Begitu tetes terakhir menyentuh bumi, angin mendadak berhenti. Semua suara menghilang, lalu perlahan. Dari balik sawah terdengar gemericik air. Padahal tak ada hujan, tak ada sungai di situ. Bardi menoleh, wajahnya heran. Kalian dengar? Ada air. Belum sempat ia berdiri. Tanah di bawah kursinya menggelembung. Lumpur keluar dari sela-sela ubin bambu, memercik ke kakinya. Ia berteriak, tapi kaki itu seperti tersedot ke bawah. Tolong!
rekan-rekannya berlari. Tapi setiap kali mereka mencoba menariknya, tanah makin kuat menelan. Dari lumpur itu muncul tangan hitam berlendir, meraih pergelangan Bardi, menyeretnya ke bawah dengan kekuatan luar biasa. Dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap. Hanya tersisa topi anyaman yang terapung di genangan lumpur. Suara tawa berubah menjadi jerit panik. Para lelaki berlari ke arah desa, menjerit memanggil bantuan. Tapi Sumi, yang berdiri di kejauhan hanya memandang tanpa ekspresi. Ia tahu sungai telah menjemput darah kedua. Pagi harinya kabar itu menyebar cepat. Warga berbondong-bondong datang ke sawah, menemukan tanah berlubang besar di tengah lantai warung. Tak ada mayat, hanya lumpur pekat yang terus bergelembung, seperti mendidih dari dalam. Mbah Sastro datang bersama kepala desa. Ia menatap lubang itu lama, lalu berbisik, "Ini bukan hal biasa, ada yang mengusik penjaga tanah." Sumi, yang ikut berdiri di antara kerumunan, berpura-pura terkejut. Tapi ketika matanya menatap lumpur itu, ia melihat sekilas bayangan wajah Darto muncul di permukaannya. Seketika tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rindu yang sakit malamnya. Sumi kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia membuka tungku, menatap batu-batu ijen yang kini berdenyut samar, seolah bernapas. 2 sudah, 1 lagi tersisa. Bisik suara itu dari dalam. Namun kali ini, Sumi tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, menahan napas. Tiba-tiba terlintas bayangan wajah Lila, anaknya satu-satunya. Sejak perjanjian itu, Lila sering tampak murung, dan setiap malam ia mengigau menyebut nama ayahnya. Sumi mulai sadar, mungkin sungai tak hanya menelan nyawa musuhnya, tapi juga sedikit demi sedikit menarik jiwanya sendiri. Saat ia hendak memadamkan api tungku, batu itu bergetar keras. Dari dalamnya muncul asap hitam yang membentuk wajah Darto. Sumi terkejut, menjatuhkan sendok kayu di tangannya. Mas Darto!" Tapi suara itu tak lembut seperti dulu. Dalam nada seraknya ada kemarahan. "Kau memanggilku dengan darah, bukan dengan cinta. Apa kau pikir aku tenang di sana?" Air mata Sumi jatuh. "Aku hanya ingin keadilan, Mas. Mereka yang membunuhmu harus membayar." Bayangan itu menatapnya dengan mata kosong. "Setiap darah yang kau tumpahkan membuat jiwaku makin gelap. Hentikan, Sum." Lalu wajah itu menghilang, meninggalkan bau anyir di udara. Sumi terisak, menutup wajahnya dengan tangan, tapi ketika ia menatap lagi ke arah batu, kilau merahnya masih ada, lebih terang dari sebelumnya. Dan di dalam kilau itu, samar terdengar bisikan yang lebih gelap. "Satu lagi, selesaikan." Di luar angin berdesir, pohon pisang bergoyang keras. Dan dari arah sungai, terdengar suara seperti tawa panjang yang menggema di tengah malam. Sumi tahu perjanjian itu belum berakhir, dan kali ini ia tak yakin sanggup menanggung harga dari darah yang ketiga. Malam di Wonosari semakin pekat. Hujan turun deras sejak sore, membuat sungai di belakang rumah Sumi meluap, membawa lumpur dan batang-batang kayu yang hanyut. Airnya berwarna kehitaman, memantulkan kilat dari langit seperti cermin murka. Sumi duduk di dalam rumah dengan selimut lusuh melingkar di bahunya. Di pangkuannya, Lila tidur dengan napas tersengal. Tubuh anak gadis itu semakin kurus, wajahnya pucat, dan setiap kali tidur, matanya bergetar gerak di balik kelopak, seolah sedang memandangi sesuatu di dunia lain. Sudah 3 malam Lila menjerit-jerit dalam tidurnya. Ia berkata melihat ayahnya berdiri di tepi ranjang, menatapnya dengan wajah yang tidak lagi manusia. Kadang ia bangun dengan teriakan histeris, mengatakan bahwa ada tangan dari bawah kasur yang menarik-narik pergelangan kakinya. Sumi tak lagi bisa membedakan mana mimpi dan nyata. Rumahnya terasa dingin seperti liang kubur, dinding bambu mulai berjamur. Dan setiap kali hujan turun, suara dari sungai terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya. "Sumi." Sumi menutup telinga. Tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepala. "Mas Darto," bisiknya lirih. "No, sudahlah, jangan ganggu kami lagi. Mereka sudah dapat balasannya." Namun bisikan itu tidak hilang, justru berubah menjadi tawa rendah yang bergema di dalam dadanya. Pagi hari berikutnya, langit masih mendung. Warga desa berkumpul di balai, membicarakan musibah yang terjadi beruntun. Kebakaran di rumah Karta, hilangnya Bardi di warung, dan kini kabar Wawan ditemukan terkapar di tepi sawah dengan tubuh menghitam seperti arang. Kepala desa menatap semua yang hadir dengan wajah tegang. "Kita harus melakukan ruatan. Ini bukan hal biasa.
Sepertinya ada yang menuntut darah. Tasin Cumames. Beberapa warga berbisik, melirik ke arah rumah Sumi yang tampak dari kejauhan. Sejak kejadian-kejadian itu, tak ada yang berani berkunjung, bahkan anak-anak kecil pun dilarang lewat di depan rumahnya. Dari dulu rumah itu memang aneh, kata salah seorang warga tua. Dulu, waktu suaminya dibakar, sungai di belakang rumah itu sempat berbuih. Sekarang lihat, setiap malam ada cahaya merah keluar dari arah dapurnya. Kabar itu menyebar cepat. Menjelang sore, Sumi melihat dari jendela beberapa warga berjalan melintas sambil berbisik dan menunjuk ke arahnya. Ia hanya menatap dingin, matanya kosong, tak lagi peduli pada pandangan mereka. Namun yang tak bisa ia abaikan adalah kondisi Lila. Gadis itu semakin lemah, sering menggigil meski api tungku menyala, kadang isu berbicara sendiri, kadang memandang ke arah sudut rumah sambil tersenyum. "Lila, panggil Sumi pelan, Bu," jawab Lila dengan suara serak. "Ayah bilang dia mau ajak aku jalan-jalan." Sumi langsung mendekap anaknya. "Jangan dengarkan, itu bukan ayahmu." Tapi Lila tertawa kecil. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Ayah bilang, "Sungainya cantik malam ini." Seketika Sumi menoleh ke jendela. Hujan sudah berhenti, tapi dari arah sungai tampak kabut tebal menjalar perlahan ke halaman rumah. Dalam kabut itu, samar terlihat siluet seseorang berdiri diam. Sumi memeluk Lila erat-erat. "Kau tak akan kemana-mana. Tidak selama ibu masih hidup." Malam datang dengan cepat. Angin bertiup kencang, menerpa dinding bambu hingga berderak-derak. Api di tungku berkelap-kelip, seolah berjuang agar tidak padam. Di tengah suara badai itu, Lila kembali menjerit, "Bu, lepaskan. Ayah mau ajak aku pergi." Sumi terbangun, melihat anaknya berdiri di depan pintu dengan mata terbuka lebar. Dalam cahaya remang, wajah Lila tampak berbeda. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya memantulkan warna merah seperti bara lila. Sumi berlari mendekat, menarik tangan anaknya. Tapi tubuh Lila terasa dingin dan kaku. Gadis itu menatap ibunya dengan senyum yang bukan miliknya sendiri. "Sudah waktunya, Bu." Sungai memanggil. Sumi tertegun. "Tidak, kau bukan Lila." Tiba-tiba angin dari luar menerjang masuk, meniup api tungku hingga padam. Rumah seketika gelap. Dalam kegelapan itu, suara langkah kaki berlumpur terdengar dari belakang rumah. Mendekat perlahan, berat, menyeret, seperti kaki orang mati. Pintu belakang berderit terbuka. Sumi melihat bayangan sosok tinggi berdiri di sana. Darto, atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya basah kuyup, kulitnya hitam hangus dengan air menetes dari sela-sela luka. "Sumi," suaranya berat, menggema. "Kau janjikan darah, tapi sungai haus lebih dari itu." Sumi mundur, tubuhnya gemetar. "Sudah cukup, aku hanya ingin mereka dihukum, bukan anakku." Tapi sosok itu melangkah maju, menatap Lila yang kini berdiri diam di sisi ibunya. Darah yang paling suci harus kembali ke air. Lila tersenyum lemah, menatap ibunya. "Bu, aku capek. Aku mau ikut ayah," Sumi menjerit, menahan tubuh anaknya agar tidak dibawa arwah itu. Tapi udara di sekeliling mereka mendadak berat, seolah seluruh rumah diselimuti kabut pekat. Tangan Sumi mencoba meraih Lila, tapi gadis itu perlahan berjalan ke arah pintu belakang. Langkah demi langkah, ia menuruni tangga bambu menuju halaman yang kini tergenang air sungai. Di bawah cahaya kilat, tubuhnya tampak melayang ringan, seperti dituntun oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sumi berlari di belakangnya, memanggil-manggil namanya, "Lila, jangan pergi, jangan." Namun saat ia hampir meraih bahu anaknya, air dari sungai tiba-tiba melonjak tinggi, membentuk pusaran besar. Suara gemuruhnya menelan teriakannya. Lila menoleh terakhir kali, senyum tipis di bibirnya. "Ibu, jangan nangis." Lalu tubuhnya diseret masuk ke dalam air hitam itu. Sumi berlari ke tepi sungai, menjerit memanggil nama anaknya. Tapi yang muncul hanyalah percikan air dan buih merah yang perlahan memudar. Pagi datang tanpa matahari. Langit tetap kelabu. Warga desa menemukan Sumi duduk di tepi sungai. Rambutnya kusut, tubuhnya kotor berlumpur. Matanya menatap kosong ke air. "Anakku, ikut ayahnya." Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Mereka mencoba menolong, tapi Sumi menepis tangan siapapun yang mendekat. Ia hanya terus menatap sungai, bergumam pelan, belum selesai. Sungai belum puas. Dari kejauhan, permukaan air terlihat tenang, tapi di bawahnya sesuatu berputar perlahan.
seolah masih menelan sisa-sisa jiwa yang belum rela pergi, dan malamnya, rumah Sumi kembali menyala dengan cahaya merah samar. Suara tangis, tawa dan bisikan bersautan di dalamnya, membuat seluruh warga Wonosari tak berani keluar hingga fajar, karena mereka tahu dendam yang dibangkitkan dengan darah tak pernah berhenti di tangan manusia. Selalu akan menagih tumbal yang tak diinginkan. Sejak malam ketika Lila terseret arus sungai, desa Wonosari tak pernah lagi sama. Kabut tebal menyelimuti desa hampir setiap malam. Bahkan ketika langit cerah, sungai di belakang rumah Sumi terus berwarna gelap seperti tinta, dan bau amis darah seolah tidak pernah hilang dari udara. Warga tak berani mendekat ke rumah Sumi. Siapapun yang lewat di jalan dekat sungai mengaku mendengar suara tangisan perempuan diiringi tawa kecil anak-anak dari dalam rumah kayu yang kini setengah roboh itu. Ada yang bersumpah melihat bayangan sosok perempuan berambut panjang duduk di tepi air, menyisir rambutnya sambil berbicara sendiri. Sumi tidak lagi seperti manusia biasa. Sejak kehilangan Lila, ia jarang makan, jarang bicara, dan lebih sering berdiri di depan tungku yang sudah lama tak digunakan untuk memasak. Batu-batu ijen masih ada di sana, kini bersinar redup seperti bara api yang nyaris padam. Pagi hari, Sumi berjalan menyusuri desa dengan pakaian compang-camping. Ia tak menatap siapapun, hanya menunduk, membawa kendi kecil di tangan. Warga yang melihatnya langsung menyingkir, membentuk jarak seolah ia membawa penyakit. Namun beberapa malam kemudian, ketenangan semu itu pecah. Angin bertiup kencang, menggoyang pohon pisang, dan menggetarkan genting-genting rumah. Warga Wonosari terbangun oleh suara ledakan petir di langit. Tapi bukan hanya suara itu. Dari arah rumah Sumi, cahaya merah kehitaman muncul. Berdenyut seperti napas raksasa. Beberapa orang memberanikan diri mengintip dari balik jendela. Di halaman rumah Sumi, mereka melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Sumi berdiri di depan rumah, rambutnya terurai, matanya kosong menatap langit. Di sekelilingnya tanah merekah, dan dari celah itu keluar asap hitam, bercampur api kecil yang menari-nari di udara. Suaranya menggema, berat dan parau. Kenapa kalian hanya diam ketika suamiku dibakar? Kenapa kalian tak menolong ketika anakku direnggut? Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat api di tanah semakin besar. Warga yang menonton dari jauh ketakutan, beberapa langsung berlari ke arah balai desa memanggil Mbah Sastro. Namun Mbah Sastro tahu segalanya sudah terlambat. Ia pernah memperingatkan kepala desa bahwa dendam seperti itu tidak akan mati bersama korban, melainkan hidup dalam orang yang menyalakannya. Kalau sungai sudah menelan darah anak dan suami, katanya pelan, maka ibu itu tak lagi manusia. Ia sudah jadi jembatan antara dunia kita dan dunia arwah. Sementara itu, di tengah pusaran api, Sumi perlahan melangkah ke arah sungai. Matanya menatap ke dalam air yang kini bergolak seperti mendidih. Mas Darto, Lila, suaranya gemetar. Aku sudah kehilangan segalanya, apa yang kalian mau lagi dariku? Dari dalam air muncul wajah-wajah yang dikenalnya, Darto dan Lila. Tapi wajah mereka tidak lagi lembut. Kulit mereka hitam legam. Mata mereka menyala merah seperti bara. Kau belum menepati janji, bisik Darto. Darah mereka belum cukup. Desa ini juga harus merasakan apa yang aku rasakan. Sumi memejamkan mata. Air matanya bercampur hujan. Tidak, aku tak mau lagi. Aku hanya ingin bersama kalian. Namun arwah itu tak mendengar. Dari air yang bergolak, tangan-tangan hitam muncul, meraih pergelangan kaki Sumi. Tubuhnya kaku, ia mencoba melawan, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Dalam kepanikan, ia meraih batu-batu ijen dan memeluknya erat. Batu itu berdenyut hangat di dadanya, lalu memancarkan cahaya merah menyilaukan. Suara ledakan menggema, tanah bergetar. Sungai meluap hingga menenggelamkan sebagian halaman desa. Api dari rumah Sumi menyambar ke pepohonan, membuat warga berhamburan. Padamkan apinya, teriak kepala desa. Tapi air tak mampu memadamkan nyala yang muncul dari tanah itu. Api itu bukan api biasa. Ia berasal dari perjanjian yang ditulis dengan darah. Esokan paginya, Wonosari seperti desa mati. Separuh rumah hangus, sawah berlumpur, dan sungai mengalir deras membawa arang serta potongan kayu gosong. Tak ada tanda-tanda Sumi. Rumahnya hancur rata dengan tanah, hanya menyisakan tungku batu dan kendi pecah di tengah abu. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sehari. Malam berikutnya,
Anak-anak desa mengaku melihat seorang perempuan berdiri di bawah pohon beringin dekat sungai. Rambutnya basah, wajahnya hangus setengah, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lirih. Ketika warga mendekat, perempuan itu menghilang dalam kabut, tapi di tanah tempat ia berdiri, mereka menemukan bekas telapak kaki yang membara merah, seperti seseorang baru saja keluar dari api. Mbah Sastro memutuskan melakukan ritual penutup di tepi sungai bersama beberapa warga. Ia membawa sesajen dan dupa, lalu berdoa agar roh Sumi dan keluarganya bisa pergi dengan tenang. Namun ketika doa belum selesai, angin bertiup kencang hingga dupa padam. Dari kejauhan terdengar suara perempuan tertawa, kemudian menangis, lalu tawa itu berubah menjadi jerit pilu yang menggema panjang. Salah satu warga menatap ke arah air dan berteriak. Di permukaan sungai, bayangan wajah Sumi muncul sebentar, matanya kosong, kulitnya pecah-pecah, tapi bibirnya tersenyum. Sudah terlambat, bisik Mbah Sastro dengan suara bergetar. Kutukan seorang ibu tak bisa dihapus. Ia akan terus hidup di tanah yang menelan darah anaknya.